balik lagi. Seperti biasa kalau hari Kamis aku bakal kasih tips dan informasi yang informatif buat kalian. Informasi yang bakal aku share sama kalian kali ini adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan manfaat yang maksimal saat menggunakan aromaterapi. Seperti yang kita tahu, kalau aromaterapi itu dipercaya dapat membantu memperbaiki suasana hati hingga mampu meningkatkan kesehatan secara fisik maupun mental. Nah, selain dibakar, biasanya ada berbagai macam cara menggunakan aromaterapi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Seperti yang kita tahu juga, aromaterapi ini banyak digunakan sebagai terapi tambahan maupun terapi alternatif. Nah, aromaterapi yang bisa dilakukan di rumah atau di tempat kecantikan seperti spa juga dapat membantu kita untuk merasa lebih nyaman secara umum. Akan tetapi, para ahli belum bisa membuktikan nih apakah aromaterapi ini dapat mencegah penyakit atau mengobati penyakit atau enggak. Nah, untuk cara kerja dari aromaterapi ini, biasanya aromaterapi bekerja dengan cara merangsang saraf hidung dan juga saraf otak. Ketika kita menghirup uap minyak esensial, aromanya akan memasuki rongga hidung kita, lalu merangsang sistem saraf di otak yang berperan dalam pengaturan emosi. Aroma dari minyak esensial akan merangsang area hipotalamus di otak untuk memproduksi hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini biasanya diproduksi untuk memperbaiki suasana hati. Tidak hanya itu nih, Dears. Jadi, aromaterapi ini juga mampu merangsang sistem saraf yang mengatur detak jantung, tekanan darah, respon terhadap stres, dan pernapasan. Jika digunakan dengan cara dioles, molekul dari minyak esensial atau aromaterapi ini dapat menimbulkan efek tertentu, seperti anti gatal pada kulit atau anti nyeri pada sendi. Namun terkadang juga ada beberapa efek yang jatuhnya itu negatif. Misalnya bisa menimbulkan iritasi dan juga radang. Sebelum lanjut, Dis, aku mau kasih tahu dulu nih sama kalian kalau misalnya aku juga lagi seneng banget ngegunain yang namanya aromaterapi. Jadi aku tuh ngegunain dua jenis aromaterapi sekaligus, ya kan. Nah, produk aromaterapi yang lagi aku gunain dan aku seneng banget pakainya adalah nih, ini minyak esensial. Ini aku ada beberapa sebenarnya di luar. Ini yang aku bawa, ini salah satu contohnya aja. Ini ada yang lavender dan juga ada yang lemon. Nih, kalau misalnya kalian mau beli juga, nanti aku bakal tulis di description box untuk link produknya. By the way, ini tuh nama tokonya Araza Baby Care. Kalian bisa cek aja di Shopee. Dan itu ada beberapa. Aku tuh biasanya ngegunain si aromaterapi ini kalau misalnya di ruang tamu, aku biasanya ngegunain ke diffuser. Tapi kalau misalnya di kamar, biasanya aku cuman kayak tetesin ke bantal atau aku kayak tetesin ke kapas, terus aku taruh di kipas angin gitu. Nah, jadi itu kayak wanginya tuh cuma sebentar doang gitu, nggak terlalu lama, karena memang kita ngegunain aromaterapi itu nggak boleh terlalu lama. Nah, yang kedua, aku ngegunain sabun. Ini yang belum aku pakai sama sekali, jadi udah ada yang aku pakai juga. Jadi dibungkusnya kayak gini, ini dari toko yang sama juga. Ini aku tuh ada beberapa yang aku punya. Ini yang lavender tuh. Terus ini ada yang citrus treaty dan ada yang citronus. Untuk yang lavender bloom ini benar-benar real lavender aja. Kalau yang misalnya citrus tea tree ini tuh dia percampuran antara tea tree, bergamot, lemon, sama charcoal. Dan untuk yang si citronus, dia itu campuran dari lemongrass, sweet orange, lemon, dan juga chocolate powder. Jadi itu bener-bener wanginya tuh bikin kayak relax banget loh. Dan harganya itu murah banget, cuman sekitar 30 ribuan aja. Nah, untuk si soft bar aromaterapinya ini, dia itu terbuat dari minyak kelapa, air demineral, alkali, minyak atsiri lavender,
mika bubuk biru, bubuk mika merah. Itu untuk yang lavender. Nah, dan si soft barnya itu bisa digunain untuk semua jenis kulit. Oke, sekarang kita lanjut aja sama informasi selanjutnya, yaitu manfaat aromaterapi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aromaterapi memiliki beberapa manfaat terhadap kesehatan. Antara lain, membuat pikiran dan tubuh jadi lebih tenang dan juga rileks, meningkatkan kualitas tidur, dan membantu meringankan insomnia, meringankan rasa sakit seperti misalnya nyeri head, nyeri akibat batu ginjal, atau nyeri pada osteoartritis. Bisa juga untuk mengurangi stres loh, dears. Nah, yang selanjutnya melawan bakteri, jamur, kuman, virus kalau misalnya dioleskan ke bagian kulit. Nah, selain itu bisa juga untuk membantu kekebalan tubuh, memperlancar pencernaan, meringankan rasa gelisah saat persalinan, terus meredakan sakit kepala dan juga migrain. Dan yang terakhir adalah meredakan mual. Ini tuh udah pasti banget kalau misalnya kita lagi mual, pasti kayak aku tuh nyium aromaterapi, entah itu misalnya minyak angin atau apapun itu. Nah, meski banyak manfaatnya, aromaterapi ini nggak bisa dijadikan patokan untuk pengobatan utama menangani penyakit. Berbagai manfaat aromaterapi yang tadi aku sebutin di atas itu tuh berguna atau bermanfaat sebagai perawatan tambahan atau alternatif. Selain itu, efektivitas dan keamanan penggunaan aromaterapi masih perlu dan harus banget diteliti atau diuji lebih lanjut. Terus gimana sih caranya supaya kita mendapatkan manfaat maksimal saat menggunakan aromaterapi? Nah, untuk mendapatkan manfaat ada berbagai cara menggunakan aromaterapi yang bisa kalian pilih, yaitu pertama, kalian bisa menghirup uap aromaterapinya. Menghirup uap aromaterapi, khususnya minyak kayu putih, dipercaya dapat meringankan gejala pilek dan hidung tersumbat. Caranya juga gampang banget. Kalian cukup campurin 1-2 tetes minyak aromaterapi kayu putih ke dalam baskom berisi air hangat. Terus kalian tinggal nundukin kepala aja. Nah, abis itu tutup pakai handuk, terus diemin selama 10 sampai dengan 15 menit sampai benar-benar ngerasa hidung kalian itu jauh lebih plong. Atau misalnya kalau kalian yang nggak mau ribet nih, kalian bisa gunain cotton bud. Terus kalian tetesin minyak kayu putih atau aromaterapi minyak kayu putih ini 1-2 tetes aja. Terus kalian tinggal kayak ditaruh, bukan ditaruh ditempelin ya, kayak di gitu loh, dimasukin gitu terus diirup gitu loh si bau minyak kayu putihnya. Nah, yang selanjutnya ini jauh lebih gampang banget. Jadi kalian bisa juga ngegunain diffuser. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu nih, diffuser tuh apa sih Kak Tanti? Jadi diffuser aromaterapi ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah minyak aromaterapi menjadi uap dan menyebarkan ke seluruh ruangan. Nah, diffuser ini sendiri ada berbagai macam jenisnya. Ada yang elektronik, ada juga yang kayak keramik. Terus jadi di bawah kayak keramik itu bentuknya tungku. Kalian tinggal taruh lilin di bawahnya, terus di atasnya tuh kayak ada bejana kayak gitulah. Terus kalian masukin minyaknya di situ. Entar dari si api itu atau dari tungku itu, si lilinnya itulah ya, manasin tungkunya. Terus habis itu bakal ngerubah si minyaknya jadi uap. Nah, kalian juga seperti yang tadi aku bilang, harus pastiin penggunaan diffuser ini tidak digunakan terlalu lama. Terlebih kalau misalnya di rumah kalian itu ada yang lagi hamil atau punya kondisi medis tertentu. Yang selanjutnya nih, aromaterapi yang bisa kalian gunakan untuk mandi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, contohnya adalah sabun atau soft bar aromaterapi atau juga minyak esensial. Cara penggunaannya juga gampang banget. Kalau misalnya soft bar, kalian tinggal gunain aja sebagai sabun mandi kalian. Nah, kalau misalnya yang essential oil, kalian bisa tetesin beberapa tetes essential oil ke dalam air mandi kalian, terutama air hangat. Itu tuh bisa banget
kayak bikin kalian itu jauh lebih rileks. Yang selanjutnya juga nih, si aromaterapi ini bisa digunakan untuk pijat. Caranya, kalian tinggal campurin aja minyak aromaterapi ke dalam minyak pijat. Selain membuat tubuh menjadi lebih rileks, campuran dari minyak aromaterapi dan minyak pijat ini juga bisa membantu mengurangi kram dan juga gejala menopause. Tapi ada beberapa kasus di beberapa orang saat menggunakan aromaterapi untuk dipijat atau di bagian kulit itu terjadi iritasi dan radang. Makanya jangan ngegunain aromaterapi atau essential oil terlalu berlebihan. Perlu diingat juga nih, jangan pernah mengoleskan minyak aromaterapi ada bagian tubuh yang mar, ruam, bengkak, atau luka. Nah, yang terakhir adalah sebagai perawatan tubuh. Biasanya ada beberapa jenis produk perawatan tubuh yang sudah mengandung essential oil. Misalnya body lotion, atau misalnya sabun, atau misalnya body scrub. Nah, itu dia manfaat-manfaatnya. Meskipun banyak banget manfaatnya, aromaterapi juga memiliki resiko. Jadi pastikan nih kalian sudah mengetahui betul cara penggunaannya. Kalau misalnya kalian memiliki kondisi medis tertentu, sebaiknya kalian berkonsultasi dulu sama dokter kalian apakah kalian boleh ngegunain aromaterapi atau minyak esensial atau enggak. Sadis, kayaknya segitu aja informasi aku kali ini. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa untuk like video aku, subscribe channel aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke sosial media yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku bikin tips, review, DIY, tutorial, challenge, atau misalnya hal lagi, kalian bisa komen di bawah. So, thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!